Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Den Bagus Channel, kreatif dan inovatif. Kali ini kita akan bahas tentang embedded system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan embedded system atau biasa disebut dengan sistem tertanam. Di zaman teknologi yang serba canggih seperti saat ini, tentu kalian sudah pernah menggunakan bahkan mengenal berbagai macam peralatan yang sering kita gunakan dalam keseharian. Seperti mesin cuci, kemudian ada MP3 player, DVD player, televisi, jam digital, dan Game Boy. Jika Anda perhatikan, peralatan-peralatan elektronik tersebut dalam menjalankan fungsinya disertai dengan aplikasi sederhana yang membantu pengguna untuk mengoperasikannya. Contoh sederhana adalah televisi yang sering kalian gunakan untuk menonton siaran, baik itu siaran berita atau lainnya. Nah, di dalamnya itu terdapat suatu sistem khusus yang tertanam sehingga pengguna itu dapat melakukan pengaturan seperti mengatur tampilan, mengatur program, input-output, ya, kemudian ada suara. Peralatan lainnya itu seperti MP3 player, jam digital, mesin cuci, dan perangkat elektronik lainnya yang mempunyai sistem atau aplikasi yang tertanam di dalamnya. Nah, sistem yang tertanam dalam perangkat-perangkat tersebut disebut dengan embedded system, yang nanti kita akan bahas. Di dalam pengenalan embedded system nanti kita akan pelajari bagaimana cara kerja dan cara praktik atau memprogram sebuah piranti sederhana dengan embedded system. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai embedded system, terlebih dahulu kita lihat mengenai peta konsep tentang embedded system. Dalam pengenalan embedded system itu kita akan bahas materi. Yang pertama adalah apa itu embedded system, kemudian cara dan perkembangan embedded system, yang ketiga adalah jenis-jenis embedded system, dan yang keempat adalah komponen embedded system. Dari keempat materi yang ada pada embedded system, untuk jenis-jenis embedded system itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah berdasarkan kinerja dan persyaratan fungsionalnya. Yang kedua berdasarkan kinerja mikrokontroler. Untuk jenis embedded system yang pertama, berdasarkan kinerja dan persyaratan fungsionalnya, itu dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah standalone, yang kedua real time, yang ketiga network, dan yang keempat mobile. Sementara jenis embedded system
berdasarkan kinerja mikrokontroler itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah skala kecil, skala menengah, dan canggih. Nah, sementara untuk komponen embedded system, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama komponen perangkat keras, dan yang kedua komponen perangkat lunak. Nah, kita akan membahas mengenai definisi embedded system. Apa itu embedded system? Jadi embedded system itu adalah sebuah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak, baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram, yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Jadi di sini bahwa embedded system itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Embedded system merupakan sistem komputasi, mulai dari yang tidak memiliki antarmuka atau biasa disebut dengan user interface, maupun yang memiliki antarmuka atau biasa disebut dengan GUI, yang kompleks pada seluler yang biasa kalian gunakan. Nah, di sini ada gambar berbagai macam implementasi embedded system dalam kehidupan nyata. Ada laptop, ada komputer PC, mesin cuci, kemudian ada telepon, ada robot, kamera digital, dan masih banyak lainnya. Yang berikut mengenai sejarah dan perkembangan embedded system. Sistem embedded atau sistem tertanam yang pertama kali itu dikenal adalah Apollo Guidance Computer yang dikembangkan oleh Charles Taft Draper di Mid Instruments Laboratorium tahun 1960-an. PC atau Apollo Guidance Computer adalah onboard digital komputer atau papan komputer digital. Diinstal di setiap scrap program Apollo, baik itu Common Module dan Lunar Module. Disediakan onboard komputer untuk mendukung spacecraft guidance, navigasi, dan kontrol. Apollo Flight Computer adalah yang pertama menggunakan integrasi sirkuit. Kemudian untuk software sendiri yang digunakan adalah bahasa assembler ya. Nah, untuk lebih jelasnya itu bisa di-search. Yang berikut jenis-jenis embedded system. Yang pertama berdasarkan kinerja dan persyaratan fungsionalnya. Yang kedua berdasarkan kinerja mikrokontroler. Untuk jenis embedded system berdasarkan kinerja dan persyaratan fungsionalnya dibagi 4. Yang pertama adalah stand alone. Yang bagaimanakah itu stand alone? Oke. Nah ini. Jadi stand alone embedded system
Itu biasa disebut dengan sistem tertanam yang berdiri sendiri. Sistem ini tidak memiliki, atau sistem ini tidak memerlukan sistem host seperti komputer. Ya. Sistem ini bekerja dengan sendiri. Nah, di sini terdapat gambar daripada standalone embedded system. Yang pertama ada Game Boy, kemudian ada kamera digital, ada MP3 player, kemudian ada oven microwave ya. Kemudian ada pengukur suhu yang saat ini banyak digunakan untuk mengukur suhu dalam penanganan COVID-19. Yang berikut real time. Real time embedded system adalah sebagai sistem yang memberikan output atau keluaran yang diperlukan dalam waktu tertentu. Jenis-jenis sistem embedded ini mengikuti tenggat waktu yang dalam penyelesaian suatu tugas. Real-time embedded system biasanya digunakan untuk memonitor, kemudian merespon, atau mengontrol lingkungan luar. Lingkungan luar terhubung ke sistem melalui sensor-sensor, actuator, dan interface input-output lain. Ini ada contoh daripada real-time embedded system. Yang pertama ada sistem kontrol pasien yang biasanya terdapat di dalam rumah sakit. Kemudian sistem radar yang digunakan oleh militer. Nah, banyak bidang yang memerlukan real-time embedded system. Misalnya digunakan dalam mengontrol lalu lintas jalan raya, kemudian sistem medis untuk terapi, radiasi, dan monitoring pasien, bidang militer seperti pelacak radar dan peluncuran misil, sistem manufaktur itu contohnya adalah dengan robot, telepon, radio, dan komunikasi satelit, sistem keamanan rumah, dan lainnya. Nah, yang berikut adalah network. Network embedded system adalah sebuah sistem keamanan rumah di mana semua sensor dan deteksi gerak terhubung melalui jaringan LAN dan dapat dikontrol melalui jaringan WAN atau internet. Nah, biasanya ini digunakan untuk sistem keamanan rumah yang terhubung langsung dengan jaringan internet. Dalam mobile yang digunakan dalam perangkat tanam portable. Nah, ini ada contohnya yang biasa kita gunakan setiap hari. Ini ada ponsel, kemudian ada kamera digital, dan ada MP3. Sementara berdasar kinerja microcontroller diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada skala kecil, skala menengah, dan canggih. Nah, itu tadi mengenai beberapa pengenalan embedded system, mulai dari
apa itu embedded system, kemudian secara dan perkembangan, dan jenis-jenis daripada embedded system. Untuk komponen embedded system, ini akan kita bahas pada video berikutnya.